Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk saudaraku. Lama nggak Cianjur. Sepanjang jalan isinya kering, gitu ya, kemarau panjang. Oke, sebelumnya seberapa banyak di sini yang orang Batak? Dikit, banyak. Nah, orang Batak nanti jadikan contoh ya, karena aku juga orang Batak, jadi orang Batak nanti nggak akan tersinggung kan gitu ya. Oke ya. Oke, kalau saya punya saudara perempuan, ekonya diturunkan sedikit kayaknya ya, boleh. Kalau saya punya saudara perempuan, baik adik saya yang perempuan maupun kakak saya yang perempuan, mereka punya anak, maka anak-anaknya akan manggil saya tulang. Ya, tulang itu bukan balung. Kalau balung ini ya, tapi tulang artinya paman, gitu ya. Satu cerita, satu keluarga yang mempunyai anak kira-kira berusia 5 tahun, ya, kedatangan saudaranya yang dari perempuan, saudara perempuan. Jadi mereka sedang ngobrol panjang lebar, gitu kan. Tiba-tiba ada perempuannya lewat. Nah, papanya panggil dia. Utet, sini dulu kau. Salam dulu tulang, maksudnya salam paman. Ya kan salim, pamannya, tulangnya disalim. Nah tulangnya juga, tulang itu artinya istrinya tulang. Ya, dia salam. Terus bapaknya bilang, tulang, tahu nggak tulang? Kenapa? Si Utet depan debri itu. Oh, masa 5 tahun depan debri itu? Nggak percaya tulang. Utet, coba kau berhitung. Coba kau berhitung, nak. Coba berhitung. Berhitung si Utet, ya kan? Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Habis 5 berapa? Habis 5 berapa teh? 6. Bagus kata bapaknya. 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King, As kata dia. Pandai kan tulang kata dia. Anaknya pandai berhitung bukan karena diajari yang betul, tapi karena sering nengok bapaknya main joker karo sama main truk. Saudara, acap kali kita menerima dunia diwarnai oleh pengaruh-pengaruh yang gak betul. Kalau suatu saat ini anak nanti jadi tukang judi, itu pantas. Karena kenapa? Karena bapak mamanya suka main judi. Dibangga-banggakan lagi sama bapaknya. Dunia acap kali memberi pengajaran yang tak betul. Seolah-olah kelihatannya bagus, tetapi buahnya akan kelihatan di akhir. Betulkah pengajaran itu bermanfaat untuk hidup yang bersangkutan atau tidak? Makanya Tuhan membawakan satu kebenaran yang tertulis di dalam kitab yang kita sebut dengan Injil Kerajaan. Ini adalah kebenaran sejati, standar kebenaran moral tertinggi yang ada di dalam kehidupan manusia, hanya bisa kita temukan di dalam diri Yesus dan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan setiap kita anak Tuhan, setiap kita murid Kristus punya tugas memberitakan Injil Kerajaan ini. Beberapa bulan yang lalu saya diopnam karena ada virus yang masuk ke saya. Turun boleh? Asal jauh bisa, seperti pengkhotbah kalau di situ. Saya kan bukan pengkhotbah ya. Saya diopnam 4 hari 4 malam, dibombardir sama virus dan dideteksi pembengkakan jantung. Saya cuma sempat berpikir,
waktu nggak bisa bernapas. Apa iya masa pulang sekarang? Cepat kali pulangnya. Gitu kan? Belum lagi punya mantu. Singkat cerita di opname lagi. Saya shock drop habis. Minggu berikutnya ketika saya sudah bisa jalan, saya beribadah. Saya dapat tugas di Majesty. Selesai pulang dari Majesty, saya sudah berpikir, saya akan pulang dan tidur nyenyak lagi. Tapi tiba-tiba ada yang WA, Om, nanti Om di Braga enggak? Braga itu di PP, maksudnya ibadah kita, gedung kita yang ada di Bandung. Oh enggak, aku tugas di Majesty. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Temanku mau ngobrol. Ini orang yang bilang ini kaya tidak, pintar tidak, nggak bisa ngomong, wajahnya jutek. Kalau orang Batak ibaratnya, saking juteknya mukanya, nggak pintar ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bawa satu jiwa. Singkat cerita kami ngobrol di ruang konseling. Si anak yang diterima Yesus, temennya. Dan beberapa hari kemudian dia bilang, Om, kapan saya dibaptis? 2 minggu ini saya jajaki, saya lihat kalau di WA ada story update apa namanya? SW, betul deh. Story WA, betul. Saya lihat dia sedang beribadah di PP. Kalau aku tengok wajah orang-orang Cianjur, cantiknya, cantik kali orang. Iya kan? Kalau yang gantengnya, ganteng kali, ngeri. Ya kan, untung nggak ditengok sutradara. Ditengok sutradara jadi kan bintang film apa nanti? Film horor tadi. Orang yang sederhana dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik dan menyelamatkan satu jiwa. How about you? Bagaimana dengan Anda? Sudahkah satu jiwa kau bawa? Kalau belum, jangan bangga jadi orang Kristen. Berkali-kali di dalam khotbah saya berkata, orang Kristen belum tentu murid Yesus. Orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Apa beda orang Kristen dengan anak Tuhan? Kalau di gereja sama. Anak Tuhan haleluya, dia haleluya. Anak Tuhan puji Tuhan, dia juga puji Tuhan. Anak Tuhan tepuk tangan, dia juga tepuk tangan. Anak Tuhan kasih persembahan, orang Kristen juga kasih persembahan. Yang berbeda ada 2. Pertama, anak Tuhan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi orang Kristen namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Ciri yang kedua, murid Yesus, anak Tuhan, kerinduan dalam hatinya hanya satu, yaitu jiwa. Kalau di dalam hatimu belum rindu untuk jiwa-jiwa diselamatkan, cek dirimu. Jangan-jangan kau cuma pengikut Yesus. Jangan-jangan kau cuma orang Kristen, tapi kau bukan murid Yesus. Tapi kau bukan anak Tuhan. Anak Tuhan punya jiwa dan hati yang sama dengan Tuhan. Dua gambar. Ada 2 orang di samping Yesus.
Ada orang yang berkata bahwa penderitaan, kesusahan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup akan mengubah hidup seseorang itu menjadi lebih tangguh. Ada yang percaya? Apakah kesulitan hidup, tantangan hidup, persoalan hidup, semua kesulitan akan membuat kita menjadi manusia yang lebih tangguh, menjadi lebih baik? Not exactly right. Tidak selalu benar. Lihat dua orang yang di samping Yesus. Maaf, ini karena ini film Hollywood, maka dia masih pakai ikat-ikatan cangcut-cangcut. Sebetulnya itu aslinya Allah. Polos, dipermalukan seperti binatang. Apakah kedua orang ini bersalah? Ya, bersalah. Apakah kedua orang ini berdosa? Ya, berdosa. Apakah orang yang berdua itu laki-laki menderita? Ya, menderita. Dia lapar? Oh. Dia mau mati? Iya. Dia sakit? Oh, dipaku. Kalau di zaman sekarang, apakah dia lagi sama-sama ditagih debt collector? Sama. Cicilan nggak kebayar? Iya. Ada yang sakit? Betul. Ditikung sama pacarnya? Problem KB ini. Suami selingkuh? Iya. Ini kan salib-salib modern. Uang sekolah nggak dikirim dari Nias, pusing kepala. Memang kayak gitu. Tapi apakah dua-dua berubah yang sama? No. Yang satu menghujat Tuhannya, yang satu takluk di bawah Tuhan. Dunia sedang di dalam goncangan besar. Penderitaan, kesusahan ekonomi, dan seterusnya. Banyak orang yang pusing, banyak orang yang stres. Tapi apakah dengan demikian lantas cepat-cepat mereka datang kepada Yesus? Belum tentu. Apabila ada orang yang memberitakannya, memberitakan Kristus, barulah sampai kepada titik itu. Kalau kita lihat kedua orang yang menderita ini, sama-sama dapat pengampunan dari Yesus. Ada Yesus di tengah. Betul? Tetapi belum tentu mereka berubah sama. Tergantung responsnya. Pengkhotbah hebat banyak. Pengkhotbah yang fasih berbicara banyak. Tapi semua itu akan jadi sia-sia. Tergantung responsmu. Kalau firman Tuhan hari ini sangat sering diberitakan, memberitakan Injil Kerajaan. Ini bagaimana dengan respons Anda? Semua tergantung pada respons Anda. Kasih Yesus sudah Dia berikan di kayu salib kepada semua orang, kepada Anda dan saya. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya apa yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, termasuk Anda dan saya. Amin. Tapi ada banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang percaya dilengkapi oleh Tuhan, oleh kuasa dan otoritas. In the name of Jesus, carries a power. Nama Yesus itu membawa kekuatan. Through Him,
you have authority. Melalui nama Yesus, setiap kita punya otoritas, punya kekuasaan untuk melepaskan setiap jiwa-jiwa dari semua belenggu. Amin. Aku sering pakai ini. Ya, aku ulang sekali lagi. Aku ulang. Yang cewek lah. Janganlah cewek nanti suaminya marah. Kau gak pernah. Bro. Asal yang salam aku di bawah tadi sih. Gimana bro? Kalau kau buka masker biar bisa dibedakan. Kayaknya lebih pantas jenggot bah ya. Betul nggak sih? Aku sering ulang ini. Aku ulang-ulang nggak apa-apa ya. Karena firman Tuhan juga sering katanya diulang-ulang gitu ya. Bro minta dompet bro. Hah? Nggak punya dompet? Handphone punya handphone? Mana coba? Oke. Memang sekarang ini dompet agak laku ya. Jadi kalau yang mau buka bisnis baru jangan buka bisnis dompet. Ya, buka bisnis handphone. Karena duitnya ada di handphone. Pakai kiris. Ya, bisa kan? Sekarang sering saya tanya, yang sudah pernah dengar khotbah ini jangan jawab. Kenapa dia beri saya handphone? Yang sudah dengar khotbah ini 2 bulan lalu gak usah jawab. Kenapa? Jawab dong, anaknya. Kenapa papamu beri saya handphone? Karena diminta. Oke. Bro? Iya kau. Karena percaya. Oh keren. Muka kayak gini dapat dipercaya. Muka kayak gini dipercaya, ngeri kali ya kan. Jadi kenapa waktu itu kau sakit? Kenapa dia kasih saya handphone? Karena percaya. Karena percaya. Betul, hanya karena percaya. Sekarang saya minta dia handphone. Bro minta handphone. Kenapa sekarang dia gak kasih? Tadi kasih. Gak percaya ya sama gua ya? Mentang-mentang muka gua muka bebas parkir. Gak percaya. Kenapa? Jadi kalau tadi dia kasih saya handphone karena apa? Karena dia punya. Yesus kasih tugas kepada setiap kita untuk memberitakan Injil. Karena terlebih dahulu Tuhan beri kemampuan kepada kita. Tuhan beri power, kekuatan. Tuhan beri otoritas. Tuhan beri legitimasi kepada kita untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kau percaya bahwa kau anak Tuhan, tugas utamamu adalah memberitakan Injil. Jangan bilang gak mampu. Saya justru sering melihat orang-orang yang sederhana, yang kelihatannya culun, yang kelihatannya sederhana sekali, gak memiliki kemampuan apa-apa. Justru mereka yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kau mungkin orang hebat, tapi mana jiwa-jiwa yang kau persembahkan kepada Tuhan? Thank you bro. Ya, capek berdiri bro. Oh, capek ya. Oke. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Tuhan sudah beri kekuatan. Ayatnya di Lukas 9 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-6. Maka Yesus memanggil siapa saudara? Memanggil siapa? Memanggil siapa di situ? Murid-muridnya. Apakah kita percaya bahwa kita murid Yesus? Are you sure? Kita pelan-pelan saja khotbahnya. Tetap 45 menit selesai kok. Gak harus habis semua poin. Yakin murid Yesus. Lalu
memberikan tenaga dan kuasa. Kalau kita murid Yesus, tenaga, kekuatan, atau kuasa, authority kepada mereka untuk menguasai setan. Kita yang menguasai setan, jangan setan yang menguasai kita. Kalau kita stres, kita marah, kita sedih, kita galau, kita bete, kita gak semangat, itu setan yang sedang menguasai kita. Kita harus fight, lawan setan, karena kuasa itu sudah ada dalam diri kita untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kalau ada orang sakit, doakan sampai sembuh. Soal sembuh atau tidak, itu bukan urusan kita. Kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Saya pertama sekali pakai kuasa ini untuk menyembuhkan, mendoakan orang sakit. Orang kanker stadium 3B, stadium 4B. Sudah setengah seperti itu. Saya doakan, 2 hari kemudian, orang ini sembuh total. 100% gak ada sakit penyakit lagi. Karena dia sudah di surga. Gak ada urusan sama saya, yang penting saya doakan. Soal sembuh atau tidak, itu sudah urusan Tuhan. Amin. Jadi jangan kalau ada yang sakit telepon ke Michael, siapa ya yang bisa doain orang sakit? Ya lu. Lain kali kalau ada yang telepon, lu yang doain. Kalau enggak, sertifikat stafnya cabut. Menyembuhkan penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk apa? Buka toko. Untuk apa? Buka bisnis baru. Untuk apa? Jadi pegawai negeri. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah. Wow, keren. Posisi kita keren, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu pergilah mereka dan mengelilingi segala desa sambil selfie. Makanya di story kita jangan selfie lagi jalan, waduh lagi makan. Sekarang kan gitu kan ya. Kalau dulu zaman saya kecil, sebelum makan sudah makanan dihidangkan tuh berdoa. Kalau sekarang setelah makanan dihidangkan, jangan makan dulu, kita foto dulu, ya kan? Itu zaman sekarang. Habis itu disebar-sebarkan lagi di IG-nya, di sosial medianya. Jangan, karena banyak orang yang belum makan hari itu, ya kan? Pas ada jemaat yang nggak habisan duit, pas nengok, ya ampun enaknya ini, ya ampun bagong kecap, ya jangan. Yang diberitakan itu adalah firman Tuhan, oke? Dan memberitakan Injil kemanapun mereka pergi, ke tokomu, ke bisnismu, ke kantormu, ke tempat engkau kerja, ke salonmu, apapun tempat engkau bekerja, ke keluargamu, beritakan Injil keselamatan. Karena untuk itulah kau dipanggil menjadi murid Yesus. Untuk itulah kau dipanggil menjadi anak Allah, yaitu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada seluruh dunia ini. Power, authority, kuasa sudah ada dalam dirimu. Kasih Allah. Kalau kita memiliki kasih yang sama dengan Allah, mereka, orang-orang di luar sana, mereka perlukan kasih Sang Raja, kasih Bapa, untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kasih Allah sudah besar. Dia korbankan anaknya, mati di kayu salib,
untuk Anda dan saya. Tuhan punya kerinduan yang sama untuk jiwa-jiwa yang lain. Bagaimana dengan respons Anda? Kasih Allah sudah tersedia. Roma 10 ayat 13-15. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Setuju dengan ayat ini? Setuju. 14. Tapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Seperti orang yang di sebelah Yesus. Satu percaya, satu kagak. Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Salah seorang yang saya pilih nangis ketika dia berkata, apakah benar Tuhan bisa dipanggil Bapa? Betul. Hal yang sederhana. Betulkah aku boleh panggil Tuhan dengan kata Bapa? Iya, why not? Dia gak suka dipanggil Tuhan. Dia suka dipanggil Bapa. Dia nangis. Akhirnya terima Tuhan. Hatinya terbuka. Hanya dengan kata Bapa. Gak sulit-sulit, gak perlu sekolah teologi. Aku sampai di mana tadi? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimanakah mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jika kau loyo, kerajaan Allah akan loyo. Kalau kau fokus pada dirimu sendiri, tidak merindukan jiwa-jiwa itu diselamatkan, maka kau sedang tidak menjalankan tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan. Ayat 15. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow. Setiap kita sudah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Dimulai dari keluarga kita. You have a power. You have an authority. You have a legitimacy. Kau punya kekuatan, daya, kau punya otoritas, kekuasaan, dan kau punya legitimasi, hak untuk memberitakan Injil kerajaan. Apalagi tinggal responsmu, mau yang ada di sebelah kanan atau ada yang di sebelah kiri Yesus. Tinggal itu poinnya hari ini. Mau memberitakan kerajaan Allah atau tidak? Kalau tidak, no problem. Gak masalah itu. Tapi jangan nanti pas begitu mati, so akrab sama Yesus. Datang, masuk ke surga. Yesus, Yesus. Yesus bilang, siapa ya? Jemaat Cianjur. Siap, aku teman akrab lo sama si Reni. Reni mah gua kenal, tapi lu siapa? Lu siapa? Aduh, gua sering khotbah lo Tuhan. Khotbah apa? Gua nyembuhin orang sakit demi nama lu. Ya memang dalam namaku ada power dan authority. Tapi lu siapa? Gua pernah bangkitkan orang mati, mengusir setan demi namamu. Memang kodok juga kalau bisa ngomong dalam nama Yesus, dia bisa usir gajah. Gak usah kau, tapi kau siapa?
sering khotbah lo Tuhan di Cianjur. Memang pohon-pohon juga, batu-batu bisa aku bikin berkhotbah. Ayam pun bisa mengkhotbahin Petrus. Biar kau tahu katanya. Aku gak kenal kau. Out! Jangan sombong, jangan bangga dari orang Kristen. Berbahagialah kalau kita mau menjadi muridnya Yesus, menjadi anaknya Allah, memiliki kerinduan yang sama akan jiwa-jiwa. Perintah sang raja untuk memberitakan Injil kerajaan. Go and tell about Jesus. Pergi dan beritakan Injil kerajaan itu. Setiap kita sudah punya tugas, sudah punya legitimasi, hak khusus untuk memberitakan Injil. Saat terakhir sebelum Yesus diangkat ke sorga, dia berkata, Yesus mendekati mereka. Kepadaku, kata Yesus, sudah diberikan all power, segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada satu kuasa pun yang tidak takluk di bawah nama Yesus. Karena itu, kata Tuhan, pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk siapa firman ini? Apakah ini tidak berlaku untuk jemaat Cianjur? Berlakukah? Berlaku? Kayaknya enggak. Berlaku? Berlaku? Berlaku. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu. Wow. Senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ketika kita memberitakan Injil keselamatan itu, kita tidak mengerjakan sesuatu sendirian, tapi kita mengerjakannya bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam nama Yesus segala sesuatu akan takluk. Perintah sang raja, Yesus tidak pernah memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Yesus selalu memberi kesanggupan, kemampuan, ability kepada kita untuk melakukan sesuatu. Baru dia perintahkan kita untuk melakukan hal itu. Dia sudah lengkapi kita semua dengan rohnya, dengan kekuatannya, dengan otoritasnya untuk memberitakan Injil keselamatan ini bagi jiwa-jiwa. Tinggal responsmu bagaimana. Maka itu bergeraklah dalam kuasa dan otoritas kerajaan Allah. Make it simple. Untuk memberitakan Injil kerajaan ada 3D. Yang kuat menghafal, jangan mencatat. Cukup diingat. Ada 3D. Gampang. Yang pertama, doa. Apa yang pertama? Yang kedua, daya. Apa yang kedua? Daya. Dan yang ketiga adalah dana. Ada 3 hal yang bisa kita berikan untuk memberitakan kerajaan Injil kerajaan Allah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah daya. Dan yang ketiga adalah dana. 3 hal ini harus menjadi tanggung jawab kita. Berdoa, khususnya untuk anggota keluargamu. Jiwa-jiwa di sekitarmu.
dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa, mendoakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Acapkali jiwa kita tertekan, terluka, tersakiti karena jiwa-jiwa itu. Tapi kita terus berdoa. Setiap hari harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Siapa di sini punya TikTok? Angkat tangan. Gua juga punya, coy. Gua juga punya. Yang punya IG. Ya ampun, suci banget, Mike. Kok King suci banget. Gua juga punya IG itu 2. Satu yang resmi, satu yang untuk stalking. Nggak percaya? Punya. Kalau yang resmi namanya Nelma, yang stalking rahasia dong. Namanya juga untuk stalking. Saya masih punya IG. Aku punya Twitter. Aku punya Thread. Lu punya Thread nggak? Kurang jauh gaul lu. Yang punya IG biasanya ditawarin Thread, betul nggak? Ya. Nah, yang ngangguk, gua punya juga. Cuma namanya bukan nama gua gitu ya. Aku juga punya Thread. Ya kan? Siapa yang di sini punya IG? Ayo dong, malu-malu. Kalau mami pasti nggak punya lah. Yang punya TikTok, dengar, jangan buka TikTok sebelum berdoa untuk jiwa-jiwa. Jangan pernah buka IG sebelum baca firman Tuhan. Kalaupun mau posting, jangan diposting, gua galau nih. Ya, galau kok diposting-posting. Ya, yang diposting itu firman Tuhan. Bersama Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara besar. Sehingga firman Tuhan bisa sampai ke tempat tidurnya orang. Sekarang firman Tuhan, kita nggak perlu berangkat lagi. Dari TikTokmu aja bikin jalan keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu orang yang lagi gabut, tahu gabut? Tahu kan gabut, tahu ya? Ibu tahu gabut? Gabut juga. Aduh. Dia buka itu, ya Yesus. Injil bisa sampai bukan hanya ke seberang lautan, tapi sampai ke tempat tidur, ke kamar tidur orang. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan, TikToknya isinya khotbah-khotbah nu galak-galak siga ieu tah diposting, ya kan? Tapi yang menyinggung agama lain jangan, nanti saya yang dipenjara gitu. Geus kapok kilo kali. Masa kaopat nantinya. Itu gunanya kita sudah mendapat perintah dari Tuhan, bergerak dengan kuasa dan otoritas. Ada 3 hal yang diperlukan dalam pemberitaan Injil tadi apa? Doa. Yang kedua, daya. Daya ini kita pergi, ajak ngobrol orang, ajak makan orang. Orang-orang yang susah diajak makan, orang yang lagi stres, punya banyak masalah, datangi ada yang bisa saya bantu. Jangan atuh, dia malah lagi banyak masalah, nanti ngutang gerak. Ya, itu mah lu pelit atuh. Ya, datengin, apa yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya doakan. Ya, orang lapar, gak usah mahal-mahal. Kalau orang yang sudah lapar, beliin di warteg itu 12.000. Itu mah kalau bahasa Batak itu gesebeh. Pasti kenyang dia makan. Ya kan, bawakan aqua yang 2.000 perak itu, masa keberatan? Datengin, makan, doakan, masalahmu apa. Terus bergerak. Jemaat Cianjur, wake up, bangun. Semua harus berfungsi dalam kerajaan Allah. Bila kau tidak berfungsi dan tidak menjalankan tanggung jawab ini,
Kita tidak bisa mempersalahkan Allah ketika dia bertindak di dalam keadilannya. Doa, daya, dana. Setiap ada yang punya gaji wajib memberikan itu dana misi. Entah seberapa besarnya, entah seberapa kecilnya. Kita lakukan itu bukan karena wajib, tetapi karena kerinduan kita akan jiwa-jiwa. Setiap hari ada ratusan penginjil mati di luar sana. Mati kelaparan, mati kehausan, mati karena sakit, mati karena dibunuh. Apa tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan? Ada 3 hal yang perlu: doa, daya, dan dana. Bergeraklah dengan otoritas, karena otoritas itu sudah diberikan. Tadi kita sudah baca ayat ini. Tenaga, power, kuasa, otoritas. Dan poin terakhir, yang paling penting adalah The Lord bless you. Khotbahnya udah beres.